Ian Douglas Wilson, penulis buku Politik Jatah Preman, sewaktu dia jadi narasumber di kuliah umum di Unhas sekitaran bulan Mei 2025, dia ngejelasin kalau premanisme itu nggak mungkin eksis, nggak mungkin lestari tanpa adanya campur tangan negara. Pemerintah, kata Pak Ian Douglas, itu dengan sengaja ngebiarin dan juga memelihara premanisme di Indonesia supaya terus ada. Nah, pernyataan dari Pak Ian Douglas jelas ya, itu ngebuka mata kita kalau ternyata isu ormas di Indonesia itu tuh nggak sesederhana yang kita pikirkan selama ini. Pungli, parkir liar, pemalakan, pemerasan gitu ya, yang biasa kita temui di jalan, di pasar, itu ternyata cuman kulit paling luar dari isu premanisme. Padahal di balik itu semua, kita bakal menemuin fakta-fakta lain yang lebih mind-blowing, bahkan menyeret nama-nama partai politik dan juga tokoh nasional di Indonesia. Kita bisa sebut salah satunya kayak Partai Golkar dan juga Pak Harto. Kok bisa ya nama Pak Harto muncul? Padahal kita tahu sendiri kalau di zaman Pak Harto itu ada Petrus. Agak kontradiktif memang. Nah, di episode kali ini kita akan bahas lebih dalam, kita akan masuk lebih jauh, bahas tuntas isu ormas dan juga premanisme yang ada di Indonesia, plus juga menjawab pertanyaan masyarakat selama ini. Kenapa negara, pemerintah, pejabat seolah diem aja dalam mengatasi ormas-ormas bermasalah di negara kita? Dan semua itu akan kita bahas di Ruang Publik. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mesti tahu dulu dari mana sih asal mula premanisme ini berasal. Nah, untuk tahu hal itu kita mesti melakukan perjalanan waktu, Pak. Kita mesti throwback ke masa-masa penjajahan Belanda, khususnya ketika VOC masih berdiri di Indonesia. Nah, jadi di zaman itu ada istilah namanya tuh Vrijman. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Gue nggak tahu cara baca yang benarnya kayak gimana. Kata Vrijman ini biasanya dipakai waktu itu untuk nyebut orang-orang yang bebas dari kontrak dengan VOC, atau juga bisa dipakai untuk nyebut orang-orang yang bebas dari sistem kerja paksa. Dan gak jarang juga istilah Vrijman ini itu dilabelin ke para pedagang bebas yang ada di Indonesia waktu itu, yang juga nggak terikat kontrak, nggak terikat apapun dengan VOC. Nah, masalahnya karena orang Nusantara waktu itu susah untuk melafalkan kata Vrijman, jadilah kata itu perlahan-lahan berubah menjadi preman. Jadi asal katanya tuh dari bahasa Belanda. Kalau dulu kata Vrijman itu dimaknai sebagai orang-orang yang bebas dari kontrak kerja, nah lain hal dengan makna preman hari ini. Kita sama-sama sepakat kalau pemaknaan kata preman itu berkonotasi negatif. Kita bakal ngelabelin orang-orang yang hidup seenaknya, berbuat kekerasan, tukang palak, tukang pungli di jalanan, itu sebagai preman. Orang-orang yang nggak peduli dengan aturan, entah itu hukum ataupun moral gitu ya. Ya, seenak EDW kalau kata orang Jawa. Dan gue yakin sebagian besar orang Indonesia pasti menganggap preman dan juga premanisme adalah sesuatu hal yang negatif. Makanya gak heran ormas-ormas yang dibentuk dari para preman ini juga memiliki citra yang sama buruknya. Gak jarang lah kita temui di berita-berita nasional sekarang, banyak kasus di mana ormas-ormas tuh ngerugiin usaha orang lain. Mereka narik uang pungli, uang keamanan dari UMKM, pengusaha, bahkan sampai bikin investor-investor yang mau nanam modalnya di Indonesia itu kabur ke Vietnam. Nah, pertanyaan kita semua adalah, kalau memang sebermasalah itu, kenapa negara belum mengambil tindakan tegas? Kenapa nggak ngebubarin ormas-ormas yang memang problematik? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita bahas di bab 2 dan bab 3. Jadi ya, tetap stay tune. Sobat, percaya nggak kalau premanisme itu udah dipelihara sejak zaman Orde Baru? Gue yakin pasti ada yang nggak percaya ya. Soalnya kan pasti bakal kontradiktif banget sama tragedi Petrus dari tahun 1983 sampai dengan 1985. Oke, kita mesti akui lah, Petrus tuh memang ada dan salah satu bagian dari sejarah kelam Indonesia. Tapi ya walaupun memang kontradiktif, kita mesti balik dulu ke tujuan dari Petrus itu sendiri. Tujuannya apa? Kalau kita baca dari narasi-narasi sejarah, tujuan Petrus ini adalah untuk meredam kriminalitas, meredam kelompok preman
yang nggak bisa terkontrol lagi, yang udah nggak bisa dikendalikan. Jadi ketika masa Petrus, kelompok ataupun individu yang udah bikin resah di masyarakat dan itu levelnya udah kelewatan, pasti jadi target sasaran penembakan. Tujuan dari Petrus ini kan sebagai kontrol ya, kontrol sosial plus juga terapi kejut buat semua orang, menanamkan ketakutan. Makanya setelah Petrus berakhir, ketika masa damai kembali, terus para kelompok preman, anak berandalan mulai bermunculan lagi, ada sebuah perbedaan. Kali ini orang-orang ataupun kelompok yang memang bisa dan mau untuk dikontrol itu mulai diajak untuk berkompromi. Para preman, anak berandalan mulai diarahkan untuk membentuk ormas sendiri atau direkrut ke dalam ormas-ormas yang sudah ada. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gini? Jadi gue baca sebuah paper ya, paper dari salah satu dosennya UGM, Pak Julianto apa gitu, pokoknya referensinya ini. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, waktu itu di Jogja dulu terkenal ada 2 geng anak jalanan berandalan, namanya tuh Joksin dan juga Kizruh. Oke, orang Jogja pasti tahu lah ya siapa mereka. Dulu 2 geng ini tuh geng yang cukup terkenal. Mereka punya wilayahnya sendiri di Jogja, bahkan anggotanya tuh lumayan banyak, tersebar di mana-mana. Tapi ya segede-gedenya geng tetap aja ada masa bubarnya ya. Nah, ketika 2 geng ini bubar, sebagian mantan anggota mereka itu ada yang masuk ke dalam organisasi masyarakat. Joksin waktu itu gabung Laskar PPP P3, sedangkan Kizruh itu kebagi 2. Ada yang larinya ke Pemuda Pancasila dan ada yang larinya ke PDI. Oke, dari fakta itu aja kita bisa ngambil sebuah kesimpulan ya. Kalau ternyata ormas-ormas di Indonesia nggak cuma menargetkan warga sipil biasa untuk direkrut sebagai anggota mereka, tapi mereka juga menyasar para preman, anak jalanan, dan orang-orang terpinggirkan lainnya. Nah, supaya apa? Ya, untuk menambah jumlah personil mereka. Semakin banyak anggota yang masuk, ya kekuatan ormas makin gede. Harusnya dari sini kita udah mulai bisa narik benang merahnya ya. Karena gini, ormas-ormas Indonesia, khususnya yang tadi gue sebutin ya, mereka-mereka itu berafiliasi dengan partai politik tertentu. Karena gini Pak, tiap parpol itu pasti punya ormasnya sendiri. Entah itu ormas yang dibikin sama parpolnya langsung, atau mereka tuh nyewa ormas eksternal yang ada di masyarakat. Ormas-ormas di Indonesia itu berafiliasi, bekerja sama dengan partai politik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ormas butuh parpol dan kenapa parpol butuh ormas? Nah, itu 2 pertanyaan yang saling berkaitan tuh. Jadi ayo kita jawab. Sederhana Pak, karena partai butuh alat untuk mempertahankan kekuasaan mereka, mempertahankan suara di wilayahnya masing-masing, dan yang terpenting adalah untuk bertahan dari serangan ormas parpol lain. Oke, lebih sederhananya lagi, parpol butuh kambing hitam yang siap nyeruduk ke sana ke sini. Mereka butuh aktor untuk ngelakuin tindakan politik kotor mereka supaya nggak diketahui sama publik. Yang nggak jarang tindakan-tindakan itu harus melibatkan kekerasan, intimidasi, persekusi, dan sebagainya dan sebagainya. Masyarakat taunya itu tuh cuman ulah ormas, padahal di baliknya ada parpol. Dan preman yang jadi anggota ormas adalah aktor yang cocok banget untuk ngelakuin semua itu. Dan nanti parpol sama ormasnya itu bakalan saling cuci tangan. Seolah-olah nggak punya hubungan apa-apa, nggak ada timbal balik. Nah, di sisi lain, ormas juga butuh sapi perah untuk terus hidup. Dengan mereka bekerja sama dengan parpol tertentu, mereka bisa mendapatkan kekuatan, khususnya dalam hal legitimasi dan juga kesempatan hidup yang lebih baik. Nah, khususnya buat anggota-anggota yang ada di posisi pucuk, di posisi-posisi strategis. Entah itu soal pendanaan organisasi dan juga perpolitikan supaya bisa jadi pejabat. Dulu kita pernah punya tuh ya, Menteri Agama jebolan GP Ansor dan juga Ketua MPR jebolan Pemuda Pancasila. Hubungan ormas sama partai politik itu tuh udah kayak orang pacaran, Pak. Lengket dan susah untuk dipisahin. Presiden kita aja, Pak Prabowo gitu ya, kan kelihatan mesra banget ya sama Om Hercules, pimpinannya Grip Jaya.
Ya walaupun gue yakin keduanya bakalan saling cuci tangan kalau ada apa-apa, tapi ya udahlah itu urusan mereka. Oke, sampai sini udah tahu ya kenapa sih ormas-ormas yang anggotanya bermasalah itu masih tetap eksis di Indonesia. Ya karena isi pemerintahan kita adalah orang-orang parpol yang menjalin kerjasama sama ormas. Bahkan beberapa pejabat juga jebolan ormas. Ya alhasil mereka pun nggak bisa lah main asal bubarin ormas-ormas yang udah berjasa. Apalagi ormas yang masih berguna untuk kontestasi politik di masa depan. Pungli, parkir liar, uang keamanan, dan yang sejenisnya. Nyatanya itu tuh cuman kulit terluar ya dari isu premanisme di Indonesia. Pelakunya juga ya lebih banyak dari anggota strata bawah kita yang cuma nyari backingan dari nama ormas. Ya mereka ngerasa punya power dong. Power of people, kekuatan massa. Ya wajar sih, gue juga nggak bisa menyalahkan hal itu. Karena manusia itu makhluk sosial, kita senang buat kumpul-kumpul, ya bahkan untuk urusan mental, keberanian gitu kan, ya kita senangnya patungan. Ya makin banyak orang, makin berani. Kalau kita buka lapisan selanjutnya, buat masuk ke lapisan yang lebih dalam, kita bakal nemu fakta lain. Kalau ternyata tenaga para pelaku premanisme ini tuh digunakan oleh beberapa pihak. Mereka biasanya disewa buat melakukan pengamanan, pengawasan, dan sebagainya dan sebagainya. Intinya kegiatan-kegiatan yang memerlukan keberanian, kekerasan, ya, dan juga kenekatan. Bahkan nggak jarang juga para preman yang berkedok ormas melakukan tindakan-tindakan intimidasi sipil. Kan kita pernah dengar tuh ada orang-orang yang ngeritik pemerintah gitu kan, tiba-tiba rumahnya didatengin sama orang tak dikenal, ngaku dari ormas A, B, C, atau kalau nggak gitu tiba-tiba di jalan ada yang nyerempet gitu kan, nggak tahu siapa, atau yang paling nyebelin adalah di spam pesan cinta dari nomor-nomor nggak dikenal. Dan gua menduga aktor yang melakukan itu semua adalah anggota ormas bermasalah. Nah, kalau kita buka satu lapisan lagi, kita masuk lagi lebih dalam, kita bakal nemu fakta lain yang nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Ternyata sebagian ormas itu ada yang memang sengaja langsung dipelihara oleh pemerintah dan partai politik. Mereka jadi alat untuk melanggengkan kekuasaan penguasa. Sejak zaman Orde Baru bahkan sampai sekarang. Makanya gak heran ada ormas yang memang bermasalah tapi tetap dipertahanin. Karena apa? Karena parpol yang jadi tempat mereka berafiliasi bekerja sama itu adalah parpol penguasa. Dan parpol pun gak mau ngebuang alat mereka yang berguna. Karena di masa depan prospek politik mereka tuh ya tergantung dari ormas sebagai lumbung suara. Kalaupun ada penertiban ataupun penangkapan anggota ormas bermasalah, ya gue melihat itu sebagai obat penenang sementara aja. Supaya masyarakat nggak kadung kecewa dan pemerintah bisa jaga muka. Ya intinya biar nggak malu-malu amat lah. Soalnya kan narasi sekarang yang beredar tuh pemerintah takut sama ormas. Tapi ya walaupun yang ditangkapin itu kelas-kelas teri gitu ya. Ya gue harap itu terus dilakuin sih. Apalagi di kondisi ekonomi sekarang. Karena gini Pak, kasihan. Ini gue dengar cerita ya, banyak pengusaha sama pedagang menengah khususnya, mereka buka usaha ya, tiba-tiba udah dipalakin, dimintain iuran sama bukan cuma satu ormas, banyak. Dagangan belum untung, sekarang malah mesti bayar uang keamanan gak jelas. Oke, opini yang gue sampaikan di sini bisa aja salah, bisa aja keliru. Jadi kalau kalian mau ngasih saran, kritik, tulis aja di kolom komentar. Nanti bakalan gue baca. Dan jangan lupa kalau memang isi video ini dirasa bermanfaat, subscribe channel Nana Saditra dan juga nyalakan notifikasinya. Kalau kalian nyari bukunya Pak Ian Douglas, Politik Jatah Preman, atau penasaran sama gear yang gue pakai, ini sama mic, cek aja link di deskripsi. Udah gue taruh semua di situ. Oke, sekian dari Ruang Publik, gue Hasan, see ya.